Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin sekalian jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita awali ta'lim kita pada pagi hari dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas surah rahmat, nikmat karunia serta hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, serta salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan panutan teladan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya, para garwa putranya, para dzurriyyahnya, dan juga para pengikutnya, baik tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, sampailah pada saat ini, kesempatan ini, giliran saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal yang saya pikir sangat tepat karena momentumnya saat ini kita berada di dalam bulan bulan Rabiul Awal, bulan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya tidak akan ceramah panjang lebar, tapi hanya akan membaca sejarah, hanya akan membaca sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mohon Bapak sekalian bersabar. Jadilah kita orang yang kata Rasulullah, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun qaumisan. Kun aliman, jadilah kamu orang-orang yang berilmu. Kemudian aw muta'alliman, orang yang belajar ilmu. Aw mustami'an, atau orang yang suka mendengarkan ketika disampaikan ilmu kepada kita sekalian. Kemudian jadilah kamu orang yang suka, muhibban, orang yang menyukai dengan ilmu. Walau takun khamisan, jangan kamu termasuk orang yang kelima, berilmu ya ora, belajar ilmu ya enggak mau, mendengarkan juga enggak mau, kemudian juga tidak senang dan sebagainya. Maka itu termasuk orang yang merugi. Jadi jadilah kita orang yang tidak merugi, jadi orang yang beruntung, untung baik di dunia maupun di akhirat dengan ilmu-ilmu yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Kaum muslimin, para jamaah subuh sekalian rahimakumullah, tentang kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya punya bukunya Sirah Nabawiyah ini yang disusun oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini juara 1 di dalam menyusun syarah atau Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Islami. Jadi kalau penjenengan belum punya buku ini, sebaiknya juga punya buku ini untuk mengisi perpustakaan. Minimal takmir punya ini, minimal. Jadi kalau jamaah tidak punya, takmir punya, bisa dipinjam-pinjamkan, bisa dikepotularkan, bisa diubeng nih biar
kita semakin mengerti tentang sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun tentu kita sudah sangat-sangat hafal ya, bahwa Rasulullah itu lahir pada 12 Rabiul Awal. Tapi ternyata itu juga ulama ahli sejarah juga ada yang berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan lahir Rasulullah itu bukan 12 Rabiul Awal, tapi pada tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi itu bagi kita tidak penting, itu urusannya ahli sejarah ya. Yang jelas Rasulullah lahir di dalam bulan Maulidin Nabi, bulan Rabiul Awal. Para jamaah subuh sekalian rahimahullah, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari rahimku, menyinari istana-istana di Syam. Jadi sejak Rasulullah lahir itu sudah terlihat keistimewaannya, sudah terlihat hal-hal yang luar biasa. Yang berarti itu langsung disaksikan oleh ibunya sendiri yang melahirkannya, yaitu ada cahaya dari rahimnya, dan itu ternyata ada cahaya yang bersinar dari diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbad bin Sariyah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon di istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Yang demikian diriwayatkan oleh Baihaqi. Sekalipun ini juga ada yang tidak mengakuinya, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah. Seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, dia memilih nama Muhammad bagi beliau. Jadi yang menamai Muhammad SAW itu adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nama ini belum pernah dikenal di kalangan Arab. Beliau dikhitan pada hari ke-7 seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Tentang khitan hari ke-7 ini ada riwayat yang lain yang menyatakan bahwa bahkan Rasulullah bukan dikhitan pada hari yang ke-7, tapi ketika lahir pun sudah dalam keadaan dikhitan. Itu riwayat yang lain. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Yang sebelum itu wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Tentang Bani Sa'ad, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menular di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Maka Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, yaitu Halimah binti Abu Su'aib, dengan didampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Azza yang besul Abu Hafsah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara Nabi dari satu susuan di sana adalah Abdullah bin Al-Haris, Anisa binti Al-Haris, Husaifah atau Juhafah binti Al-Haris yang julukannya justru lebih populer daripada namanya sendiri, yaitu As-Saimah. Wanita inilah yang menyusui beliau. Wanita inilah yang menyusui beliau
Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, anak paman beliau. Maksudnya wanita ini adalah Halimah binti Abu Zu'aib. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di Bani Sa'd bin Bakar. Suatu hari ibu susuan Rasulullah ini juga pernah menyusui Hamzah selagi beliau masih dalam susuannya. Jadi Hamzah adalah saudara Rasulullah dari dua pihak, yaitu Suhaibah dan dari Halimah As-Sa'diyah. Maksudnya saudara susuan, meskipun juga termasuk paman. Jadi Hamzah ini termasuk paman Rasulullah, tapi saudara sesusuan dengan Rasulullah. Halimah bisa merasakan barokah yang dibawa beliau sehingga bisa mengundang rasa kekaguman. Inilah penuturannya sebagaimana dikatakan Ibnu Ishaq bahwa Halimah pernah berkisah suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil dan disusuinya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Jadi di Arab itu dulu sudah biasa orang menjual susunya untuk menyusui anaknya orang lain dan menawar-nawarkannya kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik. Jadi Halimah ngiderni susunya itu pada saat paceklik. Tak banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil susunya lagi walau setetes. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menafkahkan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih bisa mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Jadi untuk nawarkan susunya itu, susu ibu itu rombongan ibu-ibu untuk menawarkan susunya. Barangkali ada orang-orang Mekah yang melahirkan anak dan ingin disusukan kepada orang lain, maka pada waktu itu ada rombongan ibu-ibu yang siap untuk menyusukan anaknya, tentu dengan cara membayar. Setiap wanita di rombongan kami yang ditawari Rasulullah pasti menolaknya. Jadi setiap wanita dari rombongan yang akan menjual susunya itu ditawari untuk menyusui Rasulullah, itu pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, jadi mereka berusaha untuk menghindari menyusui anak yatim karena dianggap tidak punya biaya yang cukup untuk membayar susuannya itu. Tidak mengherankan sebab memang kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang tidak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya kecuali aku sendiri. Jadi semua rombongan temannya Halimah tadi sudah dapat bayi untuk disusukan padanya, tapi Halimah sendiri yang tidak kebagian. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku wanita tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barokah bagi kita pada diri anak itu. Halimah melanjutkan penuturannya, maka aku pun menemui bayi itu, yaitu Rasulullah, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Jadi terasa
ringan, nyaman begitu ya, ketika menggendong Rasulullah itu. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku dan tatkala puting susuku sodorkan kepadanya. Bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Luar biasa. Jadi ini termasuk mukjizat keistimewaan Rasulullah. Anak kandungmu sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuas-puasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tak pernah tidur sepicing pun karena mengurus bayi kami. Suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Jadi terjadi keanehan-keanehan ketika sudah mulai merawat menyusui Rasulullah. Jadi unta yang semula kurus kering, tidak cukup makanan, susunya juga kempes gitu. Ketika kemudian sudah mulai merawat Rasulullah, menyusui Rasulullah, bahkan unta pun akhirnya susunya juga menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu unta kami, begitu pula aku hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barokah, kata suamiku pada esok harinya. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu, kata Halimah. Halimah melanjutkan penuturannya, kemudian kami pun siap siaga pergi menunggangi keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersama di atas punggungnya. Demi Allah, telah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku yang kataku. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa, kata mereka. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga penuh berisi sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes, sehingga mereka berkata garang pada para penggembalanya, celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan gembala putri Abu Zu'aib. Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan setetes pun tidak mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh berisi. Kami senantiasa mendapatkan tambahan barokah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Jadi kalau sudah 2 tahun itu perjanjiannya, kemudian disapih, kemudian dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh dengan pesat. Kemudian kami membawa kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan barokahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anak itu tetap bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah. Kami terus merayukan ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tengah Bani Sa'ad sehingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun peristiwa pembelahan dada beliau. Jadi pada umur itu Rasulullah dibelah dadanya. Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecilnya. Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Seraya berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu.
Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam, kemudian menata dan memasukkan ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka pun datang menghampiri beliau, yang wajah beliau semakin berseri-seri. Jadi Jibril itu dokter bedahnya, Nabi itu dokter bedahnya adalah malaikat Jibril. Kemudian kembali ke pangkuan ibu tercinta. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, hingga dia mengembalikan kepada ibu beliau. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yathrib. Maka dia pergi dari Makkah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersamanya yang yatim Muhammad SAW disertai pembantu wanitanya Ummu Aiman. Abdul Muthalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang itu dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Aqabah yang terletak antara Makkah dan Madinah. Kemudian kembali ke kakak yang penuh kasih sayang. Jadi tinggal ibunya pada usia 6 tahun. Kemudian sudah kembali ke tempat kakeknya Abdul Muthalib di Mekah. Perasaan kasih sayang dalam sanubari terhadap cucunya yang yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hasim berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muthalib keluar ke sana, dan tak seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Satu kali selagi Rasulullah SAW menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di dipan itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian itu, dia berkata, biarkanlah anakku ini. Demi Allah, sungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakek beliau meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhnya yang suci kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Di bawah asuhan paman, Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri, mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan visi Abu Thalib, hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan permusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Pembahasan mengenai masalah ini akan disampaikan di tempat yang lain. Kemudian yang terakhir yang akan saya baca terakhir pada pagi hari ini, yaitu ketika minta hujan dengan wajah beliau. Ibnu Asakir mentakhrij dari Julhumah bin Arqam. Dia berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim pasang terik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Mari kita berdoa minta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Ia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit tadinya bersih dari mendung, tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru
lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacanya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Kaum muslimin dan masyarakat sekalian rahimakumullah. Itulah riwayat singkat atau secara singkat atau sirah nabawiyah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat dan semoga semakin menambah kecintaan kita kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Dan bukti cinta adalah mentaati dan meneladani beliau. Semoga Allah senantiasa menolong kita sekalian untuk bisa menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang dengan sungguh-sungguh berusaha untuk meneladani dan mentaati beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.